Wow, luar biasa Pak Ujang. Ada yang bilang gini juga, seni itu bebas, sebebas-bebasnya. Cuman kalau namanya kontes itu ada panduannya, ada aturannya. Diatur aja mah ribut, apalagi gak diatur. Diatur aja ribut. Apalagi diatur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan, dientengkan, diberkahkan, dibanyakan rezekinya buat beli bonsai tentunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya bersama Pak Ujang. Oke, Pak Bu. Sehat Pak Ujang? Sehat. Alhamdulillah. Pak Ujang, kemarin kita sudah bahas ya terkait biografi Pak Ujang, perjalanan dari pertama terjun, pertama suka, pertama hobi sampai ke mancanegara. Sekilas ya. Sekilas ya guys. Oke, kita di sesi 2 ini mau bahas tentang edukasi dan penjurian. Ya. Nah, buat kalian yang masih banyak pertanyaan ya terkait penjurian atau arti dari bendera, bahkan silakan kalian simak di video ini, kita bakal sedikit membahas. Pak Ujang siap? Ya, siap. Oke, pertanyaan pertama Pak Ujang. Ya. Sejak kapan mulai menjadi juri sampai menjadi juri nasional? Saya angkatan pertama juri yang mulai proses diklat di PBBI. Ada diklatnya? Ada diklatnya. Itu kurang lebih tahun saya lupa lagi ya, 2019 datar. 1996 apa 97 gitu. Sekitar itu. Itu diklat pertama di Senayan setelah pameran Salam Nusantara dulu yang diresmikan oleh Pak Harto. Pak Soeharto? Ya, Ibu Tin dulu di Senayan Istora. Nah, kalau seingat saya itu 97, 96, 97 itu lah. diklatnya kalau boleh tahu berapa orang? Waktu itu kurang lebih sekitar 20 orangan ya, kurang lebih lah. Saya lupa lagi, udah terlalu lama. Nah, yang ngajar, yang ngajar dulu sebetulnya senior kita ya, ada Pak Budi Sulistyo, ya, kemudian Pak Yongki, Pak Rudi Nayoan. Nah, setelah itu berkembang, saya mungkin angkatan pertama melalui proses diklat, kemudian itu ada proses magang. Kemudian setelah magang baru kita ditugaskan dari juri Sebentar, Pak Ujang. Ya. Dulu barengannya siapa aja? Saya, kemudian ada Pak Asep Yayat, itu orang Tasik. Kemudian ada Mbah Lutfi. Mbah Haji Lutfi. Ya, Mbah Lutfi. Kemudian Pak Yanto yang dari Malang tuh. Yang sekarang udah nggak. Lupa lagi, banyak kok itu. Banyak? Ya. Wah, luar biasa. Ya. Nah, itu pertama kali tuh. Diklat. Ya. Itu angkatan pertama? Iya, angkatan pertama. Wah, jadi buat kalian yang selama ini mempertanyakan kredibilitas juri ya, itu ada diklatnya guys, di tahun 96 atau 97 ya, karena sudah terlalu lama. Dan itu cuma 20 orang. Nah, sekarang udah angkatan ke berapa? 13 apa? 12. 12? Iya. Berarti sampai sekarang masih berjalan itu? Masih ada, cuman sampai saat ini belum ada lagi banyak pengajuan untuk diklat. Tapi juri itu kan banyak, juri kurang lebih sekitar 70 orang lebih sama dewan juri. Tapi akan ada yang udah tiada beliau itu ya, mudah-mudahan yang udah nggak ada semoga menjadikan ladang amal ibadah. Amin. Waktu tugasnya gitu aja, ilmu-ilmunya. Betul, kan ada yang udah sepuh juga, mungkin ada regenerasi, termasuk mungkin saya sebentar lagi saya juga akan ya turun dulu, nanti ada yang muda-muda gitu loh. Ya kan, masa lagi di atas dia mau turun, lagi di atas gitu. Ya, tahun 96 97 lah kurang lebih ya. Sekitar itu ya. Ya. Siap. Oke, pertanyaan kedua Pak Ujang. Terkait pengalaman dalam menjadi juri. Apa pengalaman yang paling berkesan dan mengapa berkesan? Ini waktu menjuri. Ya. Itu di mana? Kapan tuh? Saya justru mengesankan kalau kita tugas jadi juri itu banyak teman-teman yang merapat ke saya untuk minta edukasi. Itu yang mengesankan saya bisa ketemu dengan teman-teman yang di daerah yang baru main bonsai. Sebetulnya yang bertanya itu bukan masalah dia mau protes sebetulnya. Saya anggap itu nggak protes. Bukan protes itu. Kepengin tahuan. Oh, rasa ingin tahu. Ingin tahu karena jarang yang protes. Pak Ujang ini jarang. Itu mungkin 1-2 orang pernah lah. Tapi tetap kita juga sebagai seorang juri dan dewan juri harus semua diakomodir. Harus kita ditampung. Juga jawab, ditampung. Kalau kita ada misalkan sesuatu teknis yang kurang ini, itu pernah by surat juga kok. Hah? Pernah by surat. Jadi ada suatu penjurian waktu tidak puas, kirim kelayangkan surat secara tertulis. Kita dibahas kok di tim dewan juri. Di forum itu. Di forum dibahas. Itu pernah terjadi waktu pameran di Bandung.
Oh, di Bandung nih Di Bandung berarti. dulu tahun berapa lah di Kota Baru Parahyangan itu. Oh, siap. Iya. Parahyangan dia jadi Bandung, guys. Jadi yang mengesankan buat saya itu bisa silaturahim dengan teman-teman yang pemula-pemula yang gitu, ya seneng Mas. Karena Makanya Pak Ujang seneng banget keluar daerah. ya itu sebenarnya pengen sedikit apa ya nyumbangin apa sedikit berbagi pengalaman ke teman-teman gitu kan, bukan berarti saya semuanya di atas, enggak. Tapi kadang kita juga suka punya ilmu dari teman-teman yang pemula-pemula itu Mas. Ya kadang-kadang praktek, eksperimen. Oh gini, oh ternyata sebelum melakukan. Itu kan masukan buat saya. Tidak semua saya itu bisa, enggak. Kita enggak gitulah. Siap tuh. Ya. Beliau aja masih dapat ilmu dari. Ya. Oke, selanjutnya Pak Ujang. Ya. Terkait penjurian lagi nih. Ya. Poin apa saja yang menjadi penilaian ketika menjuri menurut Pak Ujang? Sebetulnya gini ya, di PBB itu ada sistem untuk penjurian itu. Itu kan ada sekarang itu ada 4 sistem, 4 kolom yang dibilang namanya penampilan, gerak dasar, keserasian dan kematangan. Nah di situ kan banyak item-itemnya. Pertama contohnya di penampilan, di situ ada namanya realitas alam, ada keseimbangan visual, kesan dan pesan. Nah itu ada. Jadi semua semua unsur harus dijabarkan. Semua itemnya harus dijabarkan. Contoh misalkan kalau lihat bonsai kan gini, tidak bisa diregister satu dulu, tapi namanya kolom ini bobot nilai itu hampir sama Mas. Setiap kolom itu. Setiap kolom hampir sama. Jadi namanya penampilan, gerak dasar, keserasian, kematangan itu saling terkait. Saling terkait. Dan itu pun ada sub-subnya kayak tadi. Ada sub-subnya lagi memenuhi enggak. Nah contoh yang paling sederhana, kenapa diambil 4 kolom yang globalnya aja? Apa yang dibilang penampilan itu? Penampilan kan salah satu kesatuan antara pohon, pot dan aksesoris lainnya. Itu kita begitu lihat penampilan udah bagus, berarti kan tinggal kita ngerinci ke bawah, bagaimana gerak dasarnya. Nah itu lebih mudah kok sebetulnya. Jadi induknya itu 4, nanti subnya ada lagi. Ada lagi. 4 udah nih, ada lagi sub-subnya. Kalau kita menjabarkan banyak, cuman bisa sejamnya nggak nyampe. jangan. Nanti aja ya. Nanti aja. Itu sering diedukasi kok saya. Siap. Ya. Siap. Oke Pak Ujang, kita ke pertanyaan keempat Pak Ujang. Terkait penjurian pula. Ya. Ini lebih ke proses sih sebenarnya. Ya. Tahapan yang benar dalam membuat bonsai menurut Pak Ujang apa saja? Jadi kayak misalkan tadi ada yang pengen buru-buru selesai. Ya. Pada akhirnya dia ketuaannya kurang, proporsinya kurang. Nah menurut Pak Ujang nih membuat bonsai tahapan yang benar tuh seperti apa? Kita harus memahami botaninya dulu. Unsur haranya ini. Iya, botani pertaniannya dulu. Bagaimana cara menghidupkan pohon. Dan itu tiap karakter beda-beda. 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 Jadi kalau kita mau bisa ngerjain pohon bagaimana, kalau pohonnya sendiri ya nggak sehat gitu kan. Ya. Jadi yang pertama itu harus juga paham botaninya. Itu bisa proses belajar sambil jalan sebetulnya. Kita kan sekarang di medsos banyak bagaimana cara menghidupkan pohon santigi. Itu juga tidak semua sama Mas. Bisa berdasarkan pengalaman masing-masing. Ada santigi baru dongkel langsung dipanasin. Ada santigi yang dituduhin dulu, silahkan aja. Setuju. Betul. Karena di kita itu lemahnya tidak ada satu proses penelitian secara pertanian, secara hortikulturalnya juga. Oh kalau pohon santigi itu harus begini-gini, itu jarang. Itu berdasarkan rata-rata pengalaman. Nah itu kita harus juga sebetulnya melangkah ke sana. Bagaimana? Oh santigi itu untuk hidupnya harus bagaimana? Itu secara ilmiahnya harus ada mestinya. Botaninya. Nah, setelah botani rampung, misalkan kita udah paham nih. Kayak kikit harus ada tanahnya. Ya betul. Terus kalau santigi tuh ya banyakin pasirnya. Ya. Nah setelah botani kita kemana nih Pak Ujang tahapannya? Lihat ke bentuk. Lihat kita membuat satu konsep dasar. Konsep dasar itu mulai dari kita pertama cara menanam DIPA itu termasuk konsep. Oh bagaimana kita akan membuat pohon itu miring, apa tegak, apa rebah. Itu harus jelas tentang garisnya. Jadi garis yang di sini maksud itu kalau saya mengumpamakan kalau garis itu kan dari pohon itu gak ada garis lurus, garis lengkung, perpaduan garis macam-macam lah. Nah kita tinggal ini saya mau bikin pohon slanting, harus itu secara konsep harus bisa langsung kita sampaikan dasarnya itu. Saya membuat pohon yang miring. Gitu. Saya membuat pohon yang akan terjun. Nah, untuk yang lainnya mungkin dari secara teknis bagaimana cara membuat proses keseimbangan cabang terhadap batang. Itu kan dulu kan ada aturnya 1/8 apa besaran batang. Rumusnya. Tapi itu kan nggak mutlak, itu hanya apa ya, hanya buat gambaran aja rasa lah.
tetap kerasa lagi. Iya. Oh ini merasa menurut saya harus imbang. Ya udah kalau udah imbang potong, tapi jangan langsung dijadikan. Iya. Saya dulu bikin bonsai Pak Abu 3 tahun udah jadi. Udah jadi rimbun. Boro-boro pakai apa namanya tahapan. Yang penting asal rimbun. Nah itu kalau di kontes biasanya sebetulnya tidak harus selalu bonsai itu harus pakai tahapan. Tapi saya menyarankan alangkah baiknya pakai tahapan. Tahapan bikin proses percabangan gitu. Siap. Nah kenapa disarankan? Berarti kan ada poin plus di sini. Nah di situ gini, ada proses dalam pameran itu. Pameran itu kan di Indonesia itu ada pameran namanya Pratama, nasional ya, Pratama, Madya, Utama, Bintang. Nah, di kelas utama itu pohon pakai kawat. Ya. Kalau ada ketahuan pakai kawat, juri memberikan nilainya maksimal B. Oh, karena itu termasuk kekurangan. Karena itu kan namanya kawat, konotasi bonsai itu dengan alat bantu, pohon itu belum jadi. Oh, siap. Kemudian kalau di bintang itu kalau ada kawat otomatis nggak dinilai, didis. Oh, di bintang udah nggak dinilai, begitu ada kawat udah nggak dinilai. Gak usah lihat bentuk, udah ada kawat, udah ada kawat. Ya itu kan bentuk kompetisi. Siap. Nah tujuannya itu adalah pohon kalau tidak pakai tahapan itu ketergantungan nanti dengan kawat. Iya. Karena dia belum kuat, dia masih udah kita jadikan. Akhirnya apa? Harus tergantung dengan kawat. Begitu dilepas kawat ada yang turun, ada yang naik lagi. Tapi kalau pakai tahapan si cabangnya itu dia udah proporsi, udah keker lah. Betul. Dan itu ada tujuan. Bekas potongan-potongan tahapan itu memberikan simbol-simbol kesan tua. Wah, itu ternyata luka-lukanya menjadi nilai plus. Oh. Jadi luka itu bukan luka yang baru dipotong ya, luka yang udah nutup. Ya, itu loh yang luka dia menggerenggel kayak gitu. Itu kan memberikan mood buat kita. Aja. Ya, kesan tua ya. Wah. Karena dalam bonsai itu kan semua berkesan. Kesan pohon. Seolah-olah. Iya, seolah-olah gitu ya. Terkesan. Oke, Pak Ujang lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini masih ada korelasinya sama penilaian. Ya. Bagaimana cara menyikapi ini Pak Ujang? Cara menyikapi peserta yang tidak puas akan hasil penilaian. Pak Ujang menyikapinya seperti apa? Kita tetap harus memberikan jawaban. Siap. Mau diterima mau enggak itu tetap kita harus hadapin, harus kita jelaskan ke komunitas karena itu satu bentuk kepuasan terhadap komunitas kalau ada jawaban. Tapi kalau kita biarkan itu tidak akan dia tidak merasa puas. Urusan dia puas apa enggak kan urusan berbeda. Karena juri itu ketanggung jawab sebagai juri untuk memberikan satu penjelasan terhadap komunitas yang bertanya. Makanya dalam pameran diadakan 2 jam saresehan. Bentuk pertanggungjawaban, tapi tidak merubah hasil keputusan. Kalau tidak puas juga ajukan secara tertulis. Gitu. Itu lebih enak, lebih fair lah gitu. Kalau kita nanti dirubah dalam hasil keputusan itu yang berbahaya, Pak. Adapun mungkin pernah juga pameran ada sedikit keliru itu karena kenyataan kita lihat sebetulnya wujud di lapangan. Kadang suka lupa revisi. Nah itu kan kadang-kadang kita ya manusia ya Mas. Biasa gini kalau dengan waktu yang terdesak, waktunya mepet. Kemudian kendala cuaca terus ada yang hal-hal yang sedikit ya kurang itu kadang-kadang orang suka gak mau tahu juga sih. Pokoknya juri harus bertahu, iya tahu. Tapi kan kita juga kalau waktunya rileks, itu kan enak. Nah kemarin kayak di Bandung itu kan ada juga yang bertanya Pak Ujang, bilang ada yang belum revisi tapi di situ nggak ada kepentingan, nggak ada apa. Pokoknya itu pameran terbaik menurut saya di Bandung itu. Terakhir itu. Pameran paling keren itu. Guys, applause buat Bandung. Bandung memang jawara istimewa kemarin pameran dengan IT dengan kayak gitu dong. Lihat pohonnya udah masih pakai barcode kayak gitu kan. Barcode nih masih pakai barcode. Tinggal scan gitu kan. Nah itu perlu diapresiasi. Kita mencari kelebihannya. Jangan kalau kurang mas semua bisa dikorek-korek semua. Ya betul nggak Pak? Ya betul lah. Namanya manusia mah ada aja kekurangan. Biasa gitu. Iya. Tapi cari kelebihannya. Oh siap. Jadi tetap juri ini mengakomodir ya kalau buat kalian ada yang tidak puas, tetap memberikan penjelasan dasarnya apa, kenapa seperti itu, tetap disampaikan. Terkait kalian terima atau tidak, juri sudah punya dasarnya. Siap. Makanya diadakan saresehan itu yang 2 jam. Betul, karena kalau namanya kontes ada puas dan nggak puas itu udah hal yang biasa. Dimanapun juga. Tidak ada yang bisa memuaskan semua peserta. Kalau ada yang bisa memuaskan semua peserta, saya mundur dari juri, silahkan yang lain di juri. Bener Pak. Karena apa? Kita tuh berusaha semaksimal mungkin. Adapun yang kurang-kurang itu kan itu kan faktor-faktor juga di selera. Ya kan ini namanya seni. Dan jangan lupa loh, ini bonsai luar biasa dikonteskan pakai angka, bayangin. Ini barang seni Pak. Seni. Jarang Pak.
sebenarnya nggak bisa juga Pak Ujang. Nggak bisa, pokoknya seni diangkakan gitu kan. Tapi nanti kalau untuk bicara angka nanti saya lebih panjang lagi bagaimana cara menuangkan angka itu kan bukan angka dalam borsa itu bukan 1 tambah 1 jadi 2 itu bukan angka mutlak. Iya. Itu hanya sebagai panduan aja. Betul guys. Oke, siap Pak Ujang. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6 terkait perlombaan nih. Ya. Banyak nih teman-teman kita yang masih bertanya-tanya terkait bendera. Itu ada yang nanya. Contoh kemarin waktu di Bandung, Bang itu yang warna silver tuh apa ya artinya? Terus yang warna gold itu apa ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan dari yang bendera merah, hijau, kuning, silakan. Oke, nah ini pertanyaan bagus sekali dari Mas Abu ya. Ini banyak yang teman-teman juga kurang paham tentang arti bendera dalam sebuah event pameran. Ini mungkin saya bicara dari sumber saya yang jelas. Dan saya dulu juga di bidang pameran dan penjurian, sekarang masih di bidang penjurian, yang bidang pameran itu Pak Wahyu. Jadi gini, saya dulu sejarahnya dari bintang itu yang selalu mengajarkan saya langsung ketua umum. Karena yang dulu pegang di kelas bintang itu ketua umum langsung. Koordinasi dengan Dewan Juri. Nah, saya diajarkan karena saya dulu Dewan Juri kan. Jadi gini, pameran di nasional di PBB itu ada Pratama, Madya, Utama, Bintang. Kategori sebetulnya yang namanya best 10 itu PBB tidak mengakomodir. Hanya memberikan nilai baik sekali dengan bendera merah, baik bendera hijau, dan dulu ada bendera C, tapi sekarang jarang dipakai. Apa tuh Pak? C itu cukup kategorinya. Warnanya apa? Warnanya biru kalau nggak salah. Biru malahan mah. Berarti cukup. Tapi kalau yang di nasional tetap merah dengan hijau. Dulu kalau misalkan ada pameran, dulu kan ada pameran regional juga dikasih bendera C. Tapi itu salah kaprahnya gini, pameran regional seolah itu pameran nasional, bukan sebetulnya. Regional tetap regional. Nah, sekarang diganti jadi Pratama, Madya, Utama, sama Bintang. Nah, Pratama, Madya, Utama sampai Utama itu benderanya kategorinya baik. Warnanya itu merah baik sekali, hijau baik. Mulai dari tingkat Pratama, Madya, Utama sama. Begitu ke Bintang. Nah, ini yang kemarin banyak orang bertanya. Di Bandung. Jadi Bintang itu sebetulnya kalau mempermudah gini, yang dapat pohonnya masuk ke Bintang. Anggaplah itu bendera merah gitu. Cuman biasanya benderanya hanya bendera bintang aja sebetulnya yang bagus itu bendera. Jadi begitu ditajam dapat tulisan bintang. Berarti dia dapat bintang. Kemudian ada lagi bendera yang warnanya kuning ya. Jadi di kelas bintang nih. Karena di kelas bintang tuh gini. Kalau peserta baru ngikut pertama di kelas bintang itu dapat bendera bintang, udah benderanya 1 bintang. Kemudian kedua, ketiga mulai perjalanan misalkan ikut pertama, ikut kedua, ikut ketiga, dia dapat bendera kalau masuk 3 kali dapat bendera bintang, dia dapat gold. Berarti dengan syarat 3 kali. Dapat bintang. Tapi tidak harus selalu berturut-turut. Misalkan pameran satu dia dapat benderanya bendera jadi peserta. Kalau ada tulisan peserta, berarti kan bolong 1 tuh. Tapi untuk mencapai ketiga dia dapat bendera bintang. Dapat bendera gold. Disematkan untuk warnanya kuning. Kemudian nanti yang keempat dia perjalanan lagi nih ikut bintang. Keempat, kelima, keenam. Dia begitu keempat, kelima tetap predikatnya perjalanan untuk menuju platinum. Begitu keenam dia dapat bendera platinum, itu silver. Tuh. Ya kan? Jadi teman-teman harus tahu nih. Nah, begitu sampai ke 9, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9 dia dapat benderanya warnanya silver tapi ada bercak-bercak gitu kan. Itu glitter. Diamond. Diamond itu udah 9 kali. Nah, kemarin kan ada yang 9 kali. Ada yang 9 kali. Ada 9 kali itu ada punya orang Semarang, punya orang Palembang. Dan itu by data. Berarti tetap punya arsip dong ini. Iya, di rapot itu ada. Nah, sekarang di rapot itu kan kadang-kadang orang ada yang hilang rapotnya, tapi si juri rata-rata tahu. Nah, bintang. Si rapot ini nih Pak Ujang, maaf saya potong. Itu mengacu pada pemilik apa ke pohon? Termasuk pemilik dan pohonnya. Kalau pohonnya udah berganti? Kalau berganti biasanya bagusnya dilanjutkan. Kalau dulu kan bisa ngulang lagi karena manual. Kalau sekarang by data. Pak IT, dia kalau tidak ada perubahan bentuk, dia masih terus. Tapi kalau dia ada perubahan bentuk secara signifikan, dia bisa mengulang. Tapi kan pohon jadi jarang lah, kecuali pohon-pohon sakit. Dia mungkin sekarang kalau diganti pemilik, Bu, bisa ada itu ada bea balik namanya. Balik nama? Ada. Jadi ntar semua sertifikatnya dilanjutin. Dan buat saya tuh apa artinya sekarang udah peringkatnya di atas dia akan turun ke bawah, itu sebetulnya
kalau kita sekolah masa udah kuliah turun lagi SMA kan malu. Jadi harus terus jadi profesor gitu loh. Iya, siap. Nah nanti setelah diamond itu ada namanya bonsai grandmaster, super grandmaster, sampai bonsai masterpiece. Nah itu yang belum ada. Yang kemarin Berarti di atas bintang itu? Iya di atas bintang. Ya nantinya bukannya ikut kontes lagi, ikut sebagai peserta eksibisi. Nah, atau mungkin nanti diundang oleh galeri tertentu gitu. Ya. Lebih eksklusif guys. Nah itu jangan salah. Di atas bintang apa Pak Ujang? Ada grandmaster, super grandmaster, dan masterpiece. Masterpiece. Ya. 3. Nah itu udah masterpiece kan, bonsai udah tinggal pajang. Kan itu tetap aja dipajang, merupakan suatu prestis. Kayaknya itu masuk ke pamerannya nggak gratis kayaknya kalau udah. Kalau kayak gitu, kalau saya pameran justru itu diundang, jangan kita bayar. Karena menurut Pak Ujang? Menurut saya jangan bayar, panitia yang harus mengundang, semua dijemput, difasilitasin. Karena udah masterpiece, masa masterpiece masih bayar? Ya kan? Tuh, kalian udah pernah belum? Jadi kalau nanti teman-teman beli perjalanan bonsai ini, tolong disiapkan, coba dipelihara sampai bonsai itu jadi masterpiece, nanti diundang oleh panitia. Ya kan? Semuanya sekarang serba IT ya Pak Ujang ya. Betul, jadi IT, ya. Track recordnya semua ketahuan udah ketahuan. Ini. Wah luar biasa. Justru pertanyaan mendasar yang menarik. Yang ketujuh terakhir Pak Ujang. Apa pesan-pesan untuk para penghobi yang baru turun nih seperti saya? Pesannya apa? Mungkin banyak. Pelajarin dulu ilmu tentang bonsai, tentang estetika bonsai, tentang botaninya. Jadi tentang bentuk-bentuk bagaimana. Beli itu nomor 2 gampang. Beli itu jangan yang terlalu mahal, beli aja dulu yang kita cobain dulu. Nanti sambil belajar bentuk. Karena dalam dunia hobi itu kan banyak orang yang kadang-kadang banyak uang disalahgunakan. Oh ini bagus, gini itu belum tentu. Dan banyak juga yang menjamin, oh ini bagus menurut ini. Jangan kayak juri aja nggak pernah mau jamin kok. Nah itu kalau juri aja belum pernah ngejamin. Kalau ngejamin itu kan gini, apalagi sampai nanyain Pak nih, Pak Ujang masuk nggak best 10 ini? Nggak bisa. Kalau kita menentukan kualitas A dan B itu juri bisa. Tapi kalau untuk 10 besar itu kan tinggal tergantung lawan dong. Ya kan gitu. Jadi intinya belajar dulu tentang teori itu penting Pak Bu. Menurut saya. Kenapa? Seorang belajar teori, mempelajari teori, kemudian langsung dipraktek, diimplementasikan ke praktek itu akan lebih mudah. Contoh lah, kalau kita belajar hanya langsung ke praktek, tanpa berdasar itu nanti kayak itu ya, nakoda itu kehilangan kompas, itu arahnya nggak karuan. Tapi kalau kita dibanding dengan teori, dengan pemahaman, kemudian praktekin itu lebih cepat. Paling nggak ada panduan. Boleh lah, referensi banyak sekarang buku-buku, tapi kita kan nanti ngambil sikap mana yang akan kita adopsi. Jadi guys, tetap teori kita harus ada dasarnya. Jadi kalaupun nanti mau bereksperimen, tetap nanti kembali ke kaidah-kaidah. Betul, ya. Silahkan. Wow, luar biasa Pak Ujang. Ada yang bilang gini juga, seni itu bebas, sebebas-bebasnya. Cuman kalau namanya kontes itu ada panduannya, ada aturannya. Diatur aja mah ribut, apalagi nggak diatur. Diatur aja ribut, apalagi diatur ya. Siap, luar biasa. Siap. Mungkin seperti kalian nih kalau main ke rumah orang atau kemana pasti ada peraturan atau kalau Jawa tuh unggah-ungguhnya. Ya kalau masuknya lepas sendal ya lepas sendal. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Oke Pak Ujang, luar biasa. Mungkin sekian kali ya. Buat teman-teman sekian dulu ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan cukup mencerahkan mungkin di sesi kali ini. Oke Pak Ujang. Oke, lain kali kita ketemu lagi. Amin. Abu ya. Oke, siap. Oke, sampai jumpa di belajar terus, semangat untuk berkarya terus. Mantap. Dari saya. Sampai jumpa di part Baba Bonsai selanjutnya. Baba Bonsai. Jangan lupa ya. Subscribe ya. Siap. Like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.